Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bertemu lagi dengan Ibu Firza Lutfia Adrina. Nah, hari ini kita akan sedikit lebih lanjut mempelajari tentang perhitungan dasar kimia. Oke, intermezzo sedikit ya, bahwa sebelum materi ini kalian sudah mempelajari tentang hukum dasar kimia. Kalian sudah tahu bahwa massa zat sebelum reaksi dan massa zat sesudah reaksi adalah sama. Selain itu, apa sih yang kalian dapat? Coba dipikirkan. Tepat sekali, bahwa kalian sudah mengetahui di dalam suatu reaksi kimia, nilai koefisien, yaitu nilai yang berada di depan suatu senyawa, itu menggambarkan banyaknya jumlah volume maupun jumlah atom atau jumlah mol partikel. Seperti itu ya. Nah, itu menjadi dasar kalian sebelum kalian mempelajari tentang perhitungan dasar kimia. Lantas, apa aja sih yang dipelajari? Yuk kita sama-sama simak. Seperti yang kalian sudah lihat bahwa ada yang dinamakan massa atom relatif atau AR. Nah, dalam suatu unsur itu kan tersusun dari partikel-partikel. Nah, kalau kemarin kalian sudah belajar bilangan Avogadro, ya kan, 6,023 kali 10 pangkat 23 adalah bilangan Avogadro yang menandakan jumlah atom, jumlah satu atom, ya kan, di dalam suatu unsur. Nah, lantas atom-atom tersebut ternyata mempunyai nilai relatif, yang dinamakan atom relatif. Nah, atom relatif ini adalah perbandingan massa atom antar unsur. Jadi, bagaimana cara mencarinya? AR unsur X, yaitu massa rata-rata satu atom unsur X dibagi dengan 1/12 massa satu atom C12. Kenapa sih diperhitungkannya dengan C12? Karena di hukum dasar kimia sudah dijelaskan ya mengenai bilangan Avogadro tadi. Bagaimana cara mencari AR unsur suatu X? Kalian hanya tinggal membagi atau membandingkan massa rata-rata satu atom unsur X dengan per 1 SMA. Ketika suatu unsur digabung membentuk suatu senyawa. Nah, di situ terdapat yang namanya massa molekul relatif atau yang sering disebut sebagai MR. Nah, jadi kalau AR itu atom relatif, artinya nilai satu unsur atau nilai atom di dalam unsur tersebut. Tapi kalau massa molekul relatif itu nilai massa pada satu senyawa, gitu ya. Nilai massa satu senyawa yang dinamakan dengan molekul relatif atau MR. Nah, bagaimana cara mencari MR? MR itu ialah jumlah AR. Nah, jadi MR itu karena sudah dalam bentuk molekul, sedangkan AR itu dalam bentuk atom dalam suatu unsur, gitu kan? Jadi, gimana mencari AR? Contohnya di sini MR AXBY. Artinya AXBY ini misalkan suatu senyawa, gitu ya. Nah, berarti nilai MR-nya adalah X. X itu bilangan indeks. Nah, kalau di depan unsur dinamakan koefisien, kalau di belakang unsur dinamakan bilangan indeks. Biasanya dia ditulis agak ke bawah. Seperti itu kayak yang kalian lihat ini kayak X dan Y. Nah, X-nya berapa? Nah, dituliskan deh. X dikali ARA. ARA ini menunjukkan bahwa massa atom relatif unsur A, gitu ya. Ditambah dengan Y. Nah, bilangan indeks Y dikali dengan ARB. Itu nilai molekul relatifnya. Kalian Ibu rasa bingung ya kalau hanya teori seperti ini? Mari kita sama-sama lihat contoh soalnya. Kalian dapat amati di layar massa suatu atom fluor dengan AR19 berapa gram sih? Nah, kalian sudah tahu ya sebelumnya bahwa rumus AR unsur suatu X itu dapat dicari dengan massa rata-rata satu atom unsur X dibagi dengan 1/12 massa satu atom C12. Nah, massa satu atom C12 itu dinyatakan dengan 1,99 kali 10 pangkat 23. Jadi, kalian bisa langsung saja
19 AR-nya itu dibagi dengan 1/12 kali 1,99 kali 10 pangkat 23. Nah, hasilnya adalah 3,16 kali 10 pangkat 23. Mudah bukan? Itu nilai AR suatu unsur X. Bagaimana dengan molekul relatif atau yang sering disebut MR? Nah, biasanya di dalam suatu unsur itu sudah ada nilai AR-nya. Ya, sudah ada nilai AR yang menjadi ketetapan yang menjadi ada di dalam tabel periodik ini. Oke, lihat AR H1 diketahui nilai AR H sama dengan 1, ARN sama dengan 14, ARCl sama dengan 35,5. Nah, berapa nilai MR dari HCl? Nah, kalian tahu ya, HCl itu asam klorida. Berapa sih jumlah unsurnya? Kalian lihat dulu, H1, ya kan? Cl berapa? 1. Berarti MrHCl adalah 1 dikali ARH ditambah dengan 1 dikali ARCl. Mudah bukan? Jadi kalian tinggal kalikan nilai AR dengan jumlah unsur yang terdapat pada senyawa tersebut gitu ya. Nah, tinggal 1 dikali 1 ditambah 1 dikali 35,5. Berarti MrHCl adalah 36,5. Selanjutnya bagaimana dengan NH3? Oke, N-nya berapa? Nitrogen. 1, berarti 1 dikali ARN. Terus H-nya berapa jumlahnya? Kalian bisa lihat di layar, ada 3. NH3, berarti ada 3 ya, 3 unsur unsur H gitu kan. Jadi 3 dikali ARH. ARH berapa? 1. ARN 14, berarti 1 dikali 14 ditambah 3 kali 1 yaitu R dari NH3 adalah 17. Oke, mudah bukan mencari AR maupun mencari MR. Nah, kalian kenal biasanya AR itu sudah diketahui dalam soal. Itu kalaupun tidak diketahui, kalian bisa mencari dengan membandingkan massa satu atom C12 seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam konsep mol. Nah, di hukum dasar kimia kalian sudah mempelajari bahwa bilangan Avogadro, ya kan? Bilangan Avogadro itu menunjukkan bahwa mol itu sama dengan jumlah volume. Nah, di mana jumlah volume ini sama dengan nilai koefisien yang ada dalam suatu reaksi kimia. Oke, kita lihat sama-sama. Nah, kalau misalkan kalian melihat suatu obat gitu kan, kenapa sih obat tersebut kok bisa pas resepnya walaupun kalian belinya di apotek yang berbeda-beda seperti itu kan. Nah, semua itu karena punya takaran. Semua karena punya takaran. Begitu juga di dalam laboratorium. Ketika kalian membuat suatu larutan, kenapa sih bisa pas gitu kan? Kenapa sih bisa sesuai dengan apa yang kalian mau? Nah, semua itu karena ada perhitungannya. Nah, dalam larutan biasanya dinyatakan dengan molaritas atau jumlah mol seperti itu. Makanya di sini kita belajar mengenai jumlah mol atau konsep mol. Nah, mol bisa kamu cari masanya, dari mol kamu bisa cari jumlah partikel, dari mol kamu juga bisa mencari jumlah volume, dari mol juga kamu bisa menentukan nilai molaritas. Nah, oke, kita pelajari satu-satu ya. Nah, konsep mol ini sama seperti bilangan Avogadro ya, bahwa menyatakan 1 mol itu sama dengan 6,02 kali 10 pangkat 23, di mana 6,02 kali 10 pangkat 23 ini merupakan tetapan Avogadro. Nah, bagaimana hubungan jumlah mol dengan jumlah partikel gitu kan? Kalau misalkan kalian ingin mencari jumlah partikel, berarti tinggal kalian kalikan jumlah mol yang diketahui dengan tetapan Avogadro, gitu ya. Jadi N dikali 6,02 kali 10 pangkat 23. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya ada massa molar atau sering disebut dengan MM. Nah, untuk unsur yang partikelnya berupa atom, MM itu sama dengan AR gram mol. Nah, berarti kalau unsur dia
nilainya MM-nya itu AR-nya gitu kan, atau relatifnya. Tapi kalau unsur zat lainnya atau ada beberapa unsur dalam satu senyawa itu kalian dapat mencarinya atau sesuai dengan nilai MM atau molekul relatif. Nah, seperti contoh di sini kalian bisa lihat diketahui ArCa sama dengan 40 dan Mr CO2 ya, karbon dioksida sebesar 44. Maka kalian dapat mencari massa 1 mol Ca. Nah, kalian tinggal sama ya tadi ya. Ingat, kalau Ar itu berarti menyatakan 1 mol, gitu kan, 1 mol Ca, massa 1 mol massa molar Ca. Kalau Mr berarti menunjukkan ya, Mr menunjukkan massa molar dari CO2 seperti itu. Bingung? Kalau bingung, kalian lihat aja. Intinya massa molar itu sama dengan Ar ataupun Mr. Kalau Ar berarti unsur, ya kan? Kalau Ar berarti unsur. Kalau Mr berarti molekul atau senyawa. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya adalah volume molar gas yang dinyatakan dengan Vm atau Fm. Nah, pada keadaan STP, maksudnya apa Bu keadaan STP? Keadaan STP itu suhu dan tekanannya sama atau tetap. Nilainya 22,4 liter per mol gitu. 2,4 liter mol. Jadi, kalau misalkan kalian mencari volume yang diketahuinya dengan mol, berarti kamu langsung aja kalikan dengan 22,4 liter untuk mendapatkan volumenya. Seperti itu ya, mudah sekali bukan? Nah, hipotesis Avogadro ini dan hukum gas ideal atau gas Gay-Lussac ya, ini adalah gabungan dari hukum dasar kimia yang sebelumnya kalian sudah pelajari. Nah, dinyatakan dengan P kali V sama dengan N kali R kali T, di mana P itu menunjukkan tekanan gasnya. Nah, dikali dengan V itu volume gas, tentu dalam liter ya, sama dengan N itu jumlah mol, dikali R itu bilangan Avogadro, gitu kan? Oke, berapa nilainya? 0,082 kali ATM kali mol pangkat min 1 dikali K pangkat min 1. Maaf, R itu tetapan gas ya, bukan bilangan Avogadro ya. Oke, T itu adalah suhu mutlak yang dinyatakan dengan Kelvin. Jadi kalau diketahuinya Celsius, berarti kamu harus ubah ke dalam bentuk Kelvin, gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari kadar zat. Nah, biasanya dalam suatu obat itu dinyatakan dalam bentuk persentase gitu kan, berapa kadar alkohol gitu kan. Kalau kalian juga melihat minuman gitu kan, di informasi gizinya itu dinyatakan dalam bentuk persentase, berapa jumlah proteinnya gitu kan. Nah, kita juga bisa mengetahui kadar zat dalam suatu senyawa ataupun suatu campuran gitu, campuran dari unsur-unsur, ya kan? Oke, kadar unsur dalam senyawa di sini dinyatakan dengan X adalah jumlah atau unsur dalam satu molekul senyawa sama dengan indeks dari unsur yang bersangkutan dalam rumus kimia senyawanya. Ya, contoh, kadar C dan N dalam urea. Urea itu senyawanya CO buka kurung NH2 dua kali dengan ARH sama dengan 1, C12 dan O16. Ya, kalian sambil menyimak ya apa yang kalian dengar dengan tampilannya. Dilihat kadar unsur Y. Nah, di sini dicari berapa sih kadar C, kadar unsur C dan unsur N dalam urea tersebut. Nah, kalian lihat urea itu penyusunnya ada apa aja? Ada C, ada O, dan ada N. Terus ada apa lagi? Ada unsur H juga. Nah, kalian bisa lihat unsur-unsurnya apa nih? Oh, ada C, ada O, ada N, ada H, gitu ya. Kadar unsurnya bagaimana mencarinya? Nah, kalian dapat mencari dengan jumlah unsur dalam senyawa X dikali dengan AR unsur tersebut dibagi dengan MR. Nah, MR itu berarti udah jumlah senyawanya ya, molekul relatifnya ya, dikali dengan 100%. Kita harus hitung dulu nih, ya kan, MR urea.
Nah, MR urea dari mana? C, ada berapa C di sana? 1 kan? Berarti 1 dikali 12. Nah, hasilnya 12. Terus kita cari apa lagi? Unsur apa lagi? Penyusun dari urea. O, ya kan? O berapa? O cuma 1. Berarti 1 dikali 16 gitu ya. Terus ada apa lagi di sana? Ada N. Good. Kalian dapat lihat N. Nah, tapi NH2 buka kurung, tutup kurung, 2. Berarti artinya N tersebut jumlahnya berapa? 1 atau 2? Good. 2. Karena 1 dikalikan dengan 2. Tutup kurung artinya dikali. Good. Berarti ada 2 unsur N. Berarti dikali dengan ARN-nya. Ya nggak? Oke. 28. Sedangkan H-nya ada berapa? Oh, H-nya ada 4, Bu. Good. 4 dikali 1, yaitu ARH adalah 1. Jadi hasilnya berapa? 60. Lantas bagaimana kadar C-nya? Berarti tinggal kamu jumlahkan. Oh, ternyata C di dalam urea itu 12 AR-nya. Berarti 12 dibagi dengan MR. MR-nya 60 dikali 100%. Begitu juga kadar N. Nah, kadarnya N-nya berapa tadi? Oh, ada 28 dibagi 60 kali 100%, yaitu 46,67. Lantas kalau kalian mencari kadar O berapa? Good. O berarti ada 1. 16 dibagi 60 dikali 100%. Itu kadar O. Seperti itu ya. Oke, itu kadar unsur dalam suatu senyawa. Kita lanjut. Nah, kita lanjut ketika kalian sudah mengetahui kadar unsur. Nah, di sini kalian mempelajari atau menentukan yang namanya rumus empiris dalam suatu senyawa. Kalian tentu bingung, Bu, kenapa CONH2 dua kali itu kok CO-nya 1, O-nya 1, ya? Itu dapat ditentukan, ditentukan melalui yang namanya rumus empiris. Ini menyatakan perbandingan paling sederhana dari atom-atom unsur penyusun suatu senyawa. Nah, data yang diperlukan sangat mudah. Yang pertama, kamu tahu jenis unsur penyusun senyawa tersebut, dan yang kedua, adanya perbandingan massa antar unsur dalam suatu senyawa. Udahlah, Bu, kita langsung masuk contoh aja, ya kan? Oke, contoh, suatu senyawa mengandung unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Dari analisis diketahui bahwa dalam 3 gram senyawa itu terdapat 1,2 gram karbon, 0,2 gram hidrogen, dan sisanya adalah oksigen. Nah, kalian sudah tahu ya, AR masing-masing H, C, ataupun O. Oke, berarti berapa? Kita harus tahu dulu unsur-unsur penyusunnya apa aja. Ternyata ada karbon, ada hidrogen, dan ada oksigen. Kita cari masing-masing terlebih dahulu jumlah molnya. Ya, karena kita ingin mencari perbandingan dari mol tersebut gitu kan. Kita harus cari dulu molnya. Jumlah mol C gimana? Ayo, kalian ingat sebelumnya massa dibagi dengan AR. Good. Ya. Jadi kalian bisa hitung berapa massa yang diketahui. Oh, massa yang diketahui adalah 1,2 gram karbon. Berarti 1,2 gram dibagi dengan 12 gram per mol pangkat 1. Gitu kan? Apa tuh, Bu, artinya? Nah, itu adalah nilai AR. Nah, sebesar 0,1. Jumlah mol hidrogen. Oh, itu maaf Ibu salah tulis ya. Jumlah mol hidrogen berapa? 0,2 gitu kan? Oke, sebentar. Kita lihat. Oh, itu 0,2, Bu. Ya. Oke, nih 0, gitu kan? 0,2 yang diketahui kan? Oke, berarti 0,2 dibagi dengan AR-nya berapa? 1, 0,2 mol. Nah, massa oksigen Ibu tanya, diketahui nggak dalam soal? Nah, kalau enggak, kalian harus ingat, massa semua unsur senyawa itu bernilai 1. Ya, bernilai 1. Ya,
Jadi kalian, oh iya, diketahui juga ya, dari analisis diketahui bahwa dalam senyawa tersebut ada 3 gram. Nah, berarti ada 3 gram jumlah senyawa yang terdiri dari C, dari H, dari O. Ingat hukum kekekalan massa, ya. C tambah H tambah O menjadi apa gitu kan? Nah, rumus empirisnya apa? Kita akan mencari itu. Nah, berarti harus sama kan jumlah produk maupun jumlah reaktan. Jadi di sini diketahui 3 dikurang. Nah, buka kurung. Yang diketahui apa? 1,2 ditambah 0,2 tutup kurung gram. Berarti jumlah akhirnya adalah 1,6 gram. Nah, itu massa O. Kenapa massa O? Karena sisanya ya, tinggal sisanya. Oke, 1,6 dibagi dengan ARO-nya 16, yaitu 0,1. Udah, ketika kalian sudah dapat molnya, berarti kalian sudah bisa membandingkan menjadi bilangan bulat. 0,1 dibandingkan dengan 0,2 dibandingkan dengan 0,1 menghasilkan 1:2:1. Berarti rumus empiris tersebut mol C 1, C1, H hanya berapa? Hanya 2 dan O-nya 1. Seperti itu mencari rumus empiris suatu senyawa. Oke, sampai sini dapat dipahami? Insya Allah mudah ya. Oke, sekarang menentukan rumus molekul. Sebenarnya ini adalah perluasan ya, perluasan dari rumus empiris. Biasanya kalau soal rumus molekul ini gabungan nih. Dicari dulu empirisnya, baru kamu bisa menentukan rumus molekulnya. Nah, karena lanjutan gitu kan. Oke, kita lihat. Secara umum, jika rumus empiris suatu senyawa adalah Re, maka rumus molekul dapat dituliskan dengan Re dalam kurung N. Nah, N ini bergantung pada massa molekul relatif dari senyawa yang bersangkutan. Artinya N ini tergantung dari MR-nya gitu kan. Oke, kita lihat. Tadi kan kita sudah mendapatkan ya rumus empiris itu CH2O dan ternyata didapat nilai MR-nya itu 60 gitu kan. Nah, berarti dari situ apa data yang kita ketahui? Yaitu rumus empirisnya ialah CH2O gitu kan. Nah, kita dapat lihat bahwa kita dapat mencari nilai rumus molekulnya ya kan. Berarti MR dari CH2O tutup kurung X. X itu sama aja nilai N. Boleh kamu ganti X, boleh ganti N, boleh. Sama dengan 60. Ya kan? Oke, berarti ini kita bisa cari MR-nya berapa. Ya kan? Penyusunnya bagaimana? 12 ditambah dengan 2 ditambah dengan 16. 12 itu nilai dari C, ARC. 2 itu jumlah atom H-nya 2 dikalikan ARH-nya. Nah, 1. Jadi 2 ditambah 16. Tutup kurung dikali dengan X gitu kan. Oke. Ini ya. Nah, sama dengan 60. 60 adalah nilai MR gitu kan. Berarti berapa nih jumlahnya? Nah, 30. Berarti 30X sama dengan 60. Berarti X sama dengan 2. Nah, ketika kalian sudah menemukan nilai N-nya atau nilai X-nya, kalian dapat langsung masukkan. Karena ingat, rumus molekul ialah Re buka kurung tutup kurung dikalikan N. Nah, N itu yang akan kita cari. Nah, ternyata di sini N-nya 2. Berarti 2. Berarti rumus molekulnya berapa? C 1 kali 2 2, 2 kali 2 4, dan O 1 kali 2 yaitu 2. Jadi seperti itu ya, ada perbedaan ya. Oke, good. Dapat dipahami ya untuk rumus empiris maupun rumus molekul. Sekarang kita lanjut. Nah, oke, kita akan lanjut ke kadar zat yang jika di dalamnya itu campuran. Nah, itu bisa dinyatakan dengan persen massa, persen volume, atau
atau bagian per juta atau yang disebut dengan ppm. Nah, kalian biasanya tahu tuh berapa ppm gitu kan? Nah, persen massa ini adalah menyatakan massa suatu zat yang terdapat dalam 100 bagian massa campuran. Mudah saja mencarinya ialah persentase massa terlarut per massa larutan dikali 100%. Nah, tahu ya terlarut? Oke, maaf. Nah, massa terlarut artinya berapa zat yang terlarut gitu kan? Ya, per massa larutan kali 100%. Begitu juga persentase atau persen volume. Volume itu menyatakan volume zat yang terdapat dalam 100 bagian volume campuran. Sama rumusnya, volume zat terlarut per volume larutan. Oke, sebelumnya kalian harus tahu terlebih dahulu. Larutan itu ketika dua ya. Nah, zat terlarut sama pelarutnya jadi satu, itu larutan. Gitu kan? Kayak kopi sama air. Mana zat terlarutnya? Kopi, good. Mana pelarutnya? Air, good. Nah, di sini digunakan massa larutan, artinya yang sudah campur ya. Per massa larutan itu artinya yang sudah campur. Sedangkan massa terlarutnya adalah massa zat yang terlarut. Gitu ya. Misalkan unsur C dalam CO2, oh berarti kita lihat carinya massa C dulu karena C ini yang terlarut gitu dalam CO2 gitu ya. Oke. Ibu yakin dapat dipahami. Selanjutnya, ketika dinyatakan dalam ppm, nah umumnya sama, kadar zat yang sangat kecil dalam campuran digunakan ukuran bagian per juta, yaitu kadar zat yang menyatakan banyaknya bagian zat yang terdapat dalam setiap 1 juta bagian campuran. Jadi kalau ppm itu paling kecil ya, nah dibandingkan dengan persentase volume maupun persentase massa gitu ya. ppm itu menunjukkan massa zat dalam campuran per massa seluruhnya dikali 1 juta. Bayangin itu sangat kecil sekali ya. Oke, selanjutnya molaritas. Nah, ini yang kalian sudah pelajari sebelumnya. Kalian kalau minum kopi di Starbucks ya kan, kenapa sih sama gitu rasanya? Nah, karena takarannya pun sama. Kalau dalam senyawa kimia biasanya dinyatakan dalam mol ataupun molaritas untuk jumlah larutan. Nah, molaritas itu simbolnya M besar. Kamu bisa cari dengan N per V atau mol dibagi dengan volume. Dimana kalau molnya itu N-nya itu satuannya mol, berarti volumenya oke. Nih. Kalau N-nya itu mol, nah oke, kalau N-nya mol, berarti volumenya harus dalam bentuk liter. Ketika N-nya itu milimol, nah milimol berarti volumenya harus dalam bentuk mililiter. Pinter ya? Nah, konsentrasi kemolaran itu biasanya ditunjukkan dengan label yang ditempel pada botol-botol kimia. Berapa konsentrasinya? HCl 0,1 m, oh berarti konsentrasinya 0,1. H2SO4 1 m, berarti konsentrasinya H2SO4 1 m gitu ya. Oke. Kita lanjut. Nah, ketika kalian sudah mengetahui bahwa suatu larutan itu dinyatakan dalam bentuk molaritas, nah kalian bisa melakukan sebuah atau suatu pengenceran. Nah, namanya apa? Ketika kamu makan cuka gitu kan, makan cuka di dalam bakso, ya. Nah, kenapa sih kadang-kadang suka merasa cukanya kok kurang? Nah, kenapa? Karena kadar cuka yang kamu tuangkan itu sudah tercampur dengan kuah bakso. Artinya konsentrasi yang seharusnya A sekian jadi melebur karena ada kuah bakso di sana. Seperti itu ya. Jadi itu yang dinamakan dengan pengenceran. Nah, artinya seharusnya molaritasnya tidak sekian gitu. Tapi adanya penambahan gitu kan, jadi rasanya kurang seperti itu. Nah, di sini nilai molaritas larutan akan menjadi lebih kecil daripada sebelumnya. Sebab pada peristiwa tersebut jumlah zat terlarutnya tetap
atau N terlarutnya tetap, tetapi volume larutannya menjadi lebih besar. Oleh karena itu, jumlah zat terlarutnya tetap, maka berlaku V1 dikali M1. Artinya volume larutan yang pertama dikali dengan molaritas larutan yang pertama sama dengan volume larutan yang kedua dikalikan dengan molaritas larutan yang kedua. Seperti itu ya. Jadi kenapa makan cuka itu suka nambah lagi karena kamu bilang terasa kurang, karena adanya kelarutannya menjadi lebih kecil kadar cukanya gitu kan, karena sudah tercampur dengan buah bakso. Oke, lantas bagaimana jika kedua campurannya itu menghasilkan konsentrasi yang berbeda? Oke. Sebentar, maaf. Oke, lantas bagaimana jika menunjukkan konsentrasi yang berbeda di kedua larutan tersebut? Nah, makanya berlaku hukum V1M1 ditambah V2 kali M2 sama dengan V dikali M campuran. Nah, jadi volume campuran dikalikan dengan molaritas campuran. Oke, sekarang perhitungan kimia atau stokiometri. Nah, stokiometri ini gabungan. Nah, kamu sudah mempelajari konsep mol, kamu sudah mempelajari volume molar gitu kan. Sekarang diperluas lagi, diperdalam lagi dengan perhitungan kimia atau yang sering dinamakan dengan stokiometri, gitu kan? Oke, biasanya di stokiometri ini adanya reaksi-reaksi yang berkaitan gitu. Yang pertama, reaksi pembakaran senyawa organik ya, itu pasti ditambah dengan oksigen menghasilkan CO2 ditambahkan dengan H2O. Reaksi asam basa yaitu suatu asam HCl gitu kan, ditambah dengan suatu basa menghasilkan garam dan air gitu kan. Terus reaksi logam dengan asam. Biasa semua yang ada di dalam tabel periodik di sebelah tanda kanan ya, sebelah tanda kiri. Jadi apa kanan sih kalau dari sini nih? Ya, golongan 1, golongan 2, golongan 3 itu termasuk dengan logam gitu. Ketika dicampurkan dengan asam, nah ya akan menghasilkan logam baru. Gitu. Nah, perhitungan kimia, tuliskan persamaan reaksi kimia yang setara. Yang kedua, ubah besaran yang diketahui ke dalam satuan mol. Yang ketiga, gunakan perbandingan koefisien sama dengan perbandingan mol dari persamaan kimia yang setara untuk menentukan besaran yang dinyatakan dalam satuan mol. Berarti kalau menulis perhitungan kimia melalui stokiometri, kamu harus tulis dulu persamaan reaksinya. Kedua, ubah besarannya ke dalam satuan mol, ya kan? Yang ketiga, gunakan perbandingan koefisien. Ya, kalau kamu cari volume, kalau kamu cari massa, bisa menggunakan perbandingan koefisiennya. Ya, yang keempat, ubah satuan mol ke dalam besaran yang dinyatakan, misalnya dalam satuan gram atau jumlah partikel atau volume keadaan standar. Oke. Nah, selanjutnya reaksi pembatas. Reaksi pembatas itu reaksi yang habis dibagi. Kamu harus mencari reaksi pembatas dulu, gitu kan? Oke, contohnya di sini 4Al ditambah 3O2 menghasilkan 2Al2O3. Di sini perbandingan molnya 4:3 antara aluminium dan oksigen, gitu kan? Jika jumlah mol direaksikan suatu nggak berapa, maka keduanya reaksi itu akan habis. Atau jika jumlah mol yang direaksikan tidak 4:3, maka ada satu reaksi yang akan habis terlebih dahulu. Oke, kalian bisa lihat untuk menetralkan 8,7 gram senyawa MgOH2 kali, ini suatu larutan basa ya, dalam suatu reaksi ditambah dengan HCl menjadi MgCl2 ditambah dengan 2H2O. Diperlukan massa HCl berapa banyak? Nah, kamu sudah mengenal konsep sebelumnya, ya kan? Hukum perbandingan gaya rusak dengan Avogadro, bahwa V sama dengan nilai N atau sama dengan jumlah koefisien. Nah, jadi kamu bisa mencari volume terlebih dahulu, baru kamu jadikan ke dalam bentuk gram, gitu ya. Nah, berarti kamu cari dulu N-nya
atau jumlah molnya gitu kan. Massa dibagi dengan MR. Kita dapat lihat ya, masanya itu yang diketahui MgOH 2 kali sebesar 8,7, berarti 8,7 dibagi dengan 58 sama dengan 0,15. Nah, sudah dapat, berarti kamu bisa mencari mol dari HCl dengan perbandingan koefisien gitu kan. Oke, kamu cari, koefisien yang ditanya apa? HCl, berarti koefisien HCl berapa? 2 dibagi berapa? Yang diketahui berapa? MgOH kan? Jadi koefisien MgOH yaitu 1, berarti 2/1 gitu kan. Nah, nih 2 ini punyanya HCl gitu kan. Sedangkan 1 ini punyanya Mg yang diketahui dulu ya kan, dikali 0,15 yaitu jumlah mol dari MgOH 2 kali sebesar 0,3 mol. Jadi masanya ya udah, kamu udah diketahui mol ya kan, dicarinya massa tinggal kamu kalikan dengan MR-nya seperti itu. 0,3 dikali 36,5 yaitu 10,95. Nah, kira-kira begitu penerapan dari perhitungan hukum dasar dan penghitungan kimia. Ditulis dulu reaksinya, baru kamu lihat setara atau tidak. Setelah itu ubah ke dalam bentuk yang memang ditanya seperti itu. Kalau di sini kan ditanya massa, ya kan? Berarti kamu dapat mencari mol terlebih dahulu. Jika kamu dapatnya data massa dan MR, dapat mol, baru kamu perbandingan antara jumlah mol dengan jumlah koefisien gitu ya. Oke. Alhamdulillahirrabbilalamin, kalian sudah belajar mengenai hukum-hukum dasar kimia. Kalian sudah mempelajari perhitungan kimia, yaitu stoikiometri dan penghitungan dasar kimia. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat kalian pahami dan kalian bisa lihat mobile learning lagi untuk melakukan latihan-latihan soal. Oke, selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.